called it? Everyone told me it's in my head. All life picking winning lottery numbers. You can... When I finally saw one. Flowers, and you should get yourself some candles. Close. You are. That I'm screwed up? You're right. You are quite weird. Don't I know it? Stormy! Miss you already. Every damn day. Later. Show up. It's a sure sign that carnage and bloodshed. The more Bodaks that show up, the bigger the event. They're attracted to evil. Watch. They don't show up for any violence and terror. Halo guys, kembali lagi bersama saya tentunya, yang kali ini akan mengangkat sebuah film yang berjudul Thomas, di mana film ini menceritakan seorang laki-laki yang memiliki indigo atau penglihatan supranatural, di mana ia dapat melihat semua yang telah berlalu pada orang yang sudah mati, dan terkadang juga para manusia yang telah mati kerap meminta bantuan padanya. Baiklah, daripada kalian penasaran, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kota Pico Mundo, di mana kota yang sangat damai, sejuk, tentram, sejahtera. Dan di kota tersebutlah terdapat seorang pemuda yang bernama Thomas yang menjalani kehidupan yang nggak biasa, di mana ayah Ott menuduh ibunya gila karena memiliki suatu kelebihan yang sangat unik, sampai pada akhirnya ibunya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Thomas juga telah mewarisi kekuatan ibunya tersebut, dan hanya beberapa orang saja yang mengetahui hal tersebut. Pada siang harinya, Thomas didatangi wanita cantik bernama Penny, di mana wanita tersebut sebenarnya sudah meninggal dan ingin meminta bantuan Thomas untuk menangkap pelaku yang telah menganiayanya semasa hidupnya, dan orang tersebut adalah Harlow. Thomas dapat melihat bagaimana Penny bisa mati di tangan Harlow, dan Thomas juga mengetahui ada bekas darah Penny di saku Harlow. Thomas juga sudah sering kali mengalami hal seperti ini, entah mengapa ia merasa selalu bertanggung jawab dan pasti akan menangkap pelakunya. Harlow yang telah ketahuan atas semua kejahatannya seketika kabur, dan A few moments later. Karena kehidupan Thomas dikelilingi orang-orang jahat seperti Harlow, Thomas jadi belajar bagaimana caranya bertarung demi bisa mengungkap kebenaran. A few inches later. Dan Harlow pun akhirnya ditangkap. Ternyata semua arwah tidak ada yang bisa berbicara. Penny yang sudah merasa tenang pun akhirnya bisa pergi ke dunia baka. Tak lama kemudian datangnya kepala polisi bernama White yang mengetahui tentang kekuatan Thomas, di mana White meminta kepada Thomas untuk melaporkan kepada dirinya terlebih dahulu agar semua menjadi efisien dan tidak terjadi kerusakan di mana-mana. Tapi bagaimanapun juga White berterima kasih karena telah membantunya dalam meretas masalah yang ada. Hingga pada malam harinya, Thomas yang tengah berjalan sendiri tiba-tiba cuma mimpi ternyata. Yaelah bang. Thomas sendiri bekerja sebagai koki di salah satu restoran. Kemudian datang wanita cantik bernama Stormy, di mana Stormy adalah sahabat Thomas sendiri. Sewaktu kecil mereka bermain ramal-ramalan, dan ramal-ramalan yang keluar adalah mereka ditakdirkan bersama selamanya. Beneran kejadian dong. Namun saat Stormy dan White tengah menikmati makanannya, tiba-tiba Faces, I hope. I will kill you. Little advice? Yeah. Get yourself some candles. Okay. Would have been a little awkward. Up. But we're okay. I don't know. Not me you have to worry about. Okay. Later, my love. Stormy! Miss you already. Living up to his name. Every damn day.
Thomas menjuluki makhluk tersebut Bodak. Thomas pun berpura-pura tidak mengetahuinya dikarenakan jika Bodak tahu kalau Thomas memiliki kemampuan melihatnya atau mengetahuinya, Bodak akan membunuhnya lewat orang lain. Sudah berbulan-bulan Thomas tidak melihat Bodak, di mana ternyata Bodak tidak bisa membunuh, tapi Bodak akan datang ke dunia manusia untuk memakan energi manusia jahat yang akan melakukan pembunuhan massal. Bukan pembunuhan yang biasa-biasa saja kayak si Penny sebelumnya, dan semakin banyak Bodak yang mendekat kepada orang tersebut, maka akan semakin banyak pertumpahan darah yang terjadi. Lalu tiba-tiba See you, ladies. Considering their last one was a junkie who left. Thomas pun mengikuti pria tersebut, dan di saat yang sama sahabat Thomas bernama V bercerita bahwa ia mengalami mimpi yang aneh, di mana ia melihat dirinya bersama sekelompok pria mati, dan pria yang mati tersebut memakai kemeja berwarna merah dan hitam serta ada logo Adidas di kemejanya, logo bowling maksudnya. Persis mimpi yang dialami Thomas semalam. A few moments later. Setelah Thomas kembali mengikuti pria tadi, dan tanpa sengaja Thomas bertemu dengan Jack, di mana arwah yang suka melakukan hal-hal konyol. Bugsby liked, as well as the inner selves. A few inches later. Saat kehilangan jejak, firasat Thomas mengatakan bahwa pria tadi berada di dalam mall yang ada di hadapannya sekarang. Ia pun kembali bertemu dengan Stormy yang bekerja sebagai manajer toko es krim di sana. Akhirnya pria tersebut terlihat dan ia masuk ke dalam toko es krim. Stormy yang pastinya tahu tentang kekuatan Thomas akhirnya membantunya dengan mengecek apa yang pria tersebut lakukan di dalam toko es krim, yang ternyata hanya membeli 2 buah es krim tanpa adanya hal yang mencurigakan. Namun tiba-tiba Bodak tiba-tiba pergi seperti kehilangan minat pada pria tersebut. Padahal Bodak seharusnya akan mengikuti orang tersebut sampai pembunuhan itu terjadi. Thomas pun terus mengikuti pria tersebut sampai ke rumahnya, hingga Thomas mencoba masuk ke rumah tersebut dan mendapati rumah yang begitu berantakan. Sampai akhirnya ia pun menemukan ruangan yang memiliki gerbang antara dunia manusia dan Bodak, di mana begitu banyak Bodak yang bermunculan, sampai ada salah satu Bodak yang curiga bahwa ada seseorang yang bersembunyi di rumah itu. A few inches later. Untungnya Thomas tidak berhasil ditemukan. Sambil menelepon Stormy, Thomas juga melanjutkan investigasinya, di mana terdapat banyak sekali foto dan artikel-artikel yang berbau pembunuhan dan kematian. Sampai akhirnya Thomas menemukan nama pria tersebut, yaitu Bob. Thomas juga telah menemukan kalender bertanggal 15 yang disobek, dan kemungkinan di tanggal itu Bob merencanakan pembunuhan. Dan Thomas pun harus pergi dari rumah itu dikarenakan ada seseorang yang baru saja datang. 2 hours later. Keesokan harinya, Thomas mendatangi White dan mengatakan kemungkinan akan adanya pembunuhan yang akan dilakukan oleh seseorang pada tanggal 15. Hingga tak lama kemudian datanglah bawahan White yang bernama Eccles bersama kekasihnya bernama Lisette. Selagi White meminta bawahannya untuk mencari informasi tentang Bob, Lisette berusaha menggoda Thomas, tapi Thomas tidak kerayu akan bualan buaya betina tersebut. Karena sebagai pria sejati, Thomas pun menepati janjinya, yaitu berkencan dengan Stormy di lonceng gereja. Tapi tiba-tiba What? Come on, it's Fungus Bob! Don't think the two of us could kick his ass? It's like he's everywhere. He's in front of us. He's behind. Sir, if you send a car... Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, Thomas pun melaporkan kejadian tersebut kepada White yang lagi enak-enak untuk segera mengirimkan polisi ke gereja Senba dan segera menangkap Bob yang tengah merusak fasilitas di sana. 3 jam lagi tanggal 15, dan jika benar Bob akan melakukan pembunuhan esok hari, maka mereka harus bertindak cepat. Hingga tak lama kemudian, saat Thomas dan Stormy menikmati makanannya, Ozzy pun datang dan memberikan kalung baja tebal sesuai permintaan Thomas. Lalu White menelpon Thomas
dan mengatakan jika gereja memang hancur, tapi anehnya tidak menemukan sidik jari Bob. Hingga mereka berdua pun sampai ke Greenmount Bowling, di mana Thomas mendapati para pekerja di sana memakai seragam yang mirip dengan mimpinya. Seketika itu juga Thomas menelepon White dan mengatakan bahwa kemungkinan besar pembunuhan yang akan dilakukan Bob berada di Greenmount Bowling. White pun langsung mengirimkan anak buahnya bernama Werner. Tak lama setelah Werner datang, Thomas dan Stormy pun pergi ke rumah Vi untuk menanyakan dengan jelas tentang mimpinya. Hingga Vi pun menceritakan bahwa di dalam mimpinya ada gemuruh suara supporter bola, pancuran air, lampu berkedip, musik anak-anak, dan ada banyak mayat dengan darah di mana-mana. Dan ketika saat Thomas mengecek anak-anak, Vi tiba-tiba Not a straight road. There are many forks that bring you straight back to that same. Odd. No. I taught them how to work the emergency room. Things okay. A few moments later. Seketika Thomas menyarankan Vi untuk segera pergi dari rumah itu. Thomas juga mengatakan jika Vodak di sana mencium bau orang-orang sebelum mereka mati. Kali ini Stormy pun merasa khawatir akan keselamatan Thomas, dan Thomas pun berjanji kepada Stormy bahwa ia akan hidup demi Stormy. Tak lama dari itu mereka berdua mengikuti suara teriakan seorang wanita. I saw the dogs following her. The dogs. It's on. Those Rottweilers before. They belong to Bob. All right! Now, find him! Dan ternyata ada tanda-tanda bahwa Lisa telah disiksa oleh seseorang sebelum ia meninggal. Thomas juga mengatakan bahwa ia pernah melihat anjing-anjing itu dari rumah Bob, dan seketika itu White menyuruh anak buahnya untuk memeriksa rumah Bob dan mencari keberadaannya. Di rumahnya, Stormy merasa ada yang janggal. Apa hubungannya kematian Lisa dengan Bob? Kemudian mobil van pun datang. Thomas berpikir bahwa itu adalah polisi yang dikirimkan oleh White untuk menjaga Stormy, dan kini Thomas bisa sedikit lega untuk melanjutkan penyelidikannya. Tapi saat sampai di rumahnya, Thomas melihat pistol terjatuh dan salah satu pintu ruangan terbuka. Dan ternyata Hey, Bob. Thomas merasa dirinya telah dijebak di mana pistol dan mayat Bob di rumahnya. Artinya ada seseorang yang ingin membuat Thomas seolah-olah telah membunuh Bob. Thomas tidak mungkin menghubungi polisi karena pasti ia akan ditangkap dan tak bisa menghentikan pembunuhan yang sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah kalau bukan Bob, lalu siapa yang akan melakukan pembunuhan massal? Dikarenakan mayat Bob sudah sangat dingin, dan Thomas teringat perkataan White jika tidak menemukan sidik jari Bob di gereja. Artinya Bob sudah mati saat itu, dan itu mungkin hanyalah arwahnya yang mengamuk dan entah siapa yang membunuh Bob. Thomas pun akhirnya memindahkan mayat Bob ke sebuah bangunan usang agar tidak ketahuan sementara waktu. Dan saat Thomas kembali ke kota, banyak sekali bodak yang berkeliaran di kota. Bersamaan dengan itu, White yang tengah berbahagia dengan pasangannya tiba-tiba No offense, Thomas, but You knew the shooter? had to. A few moments later. Meski kondisinya kritis, tapi kalung baja Thomas berhasil menyelamatkan nyawa White. Karena kasus ini berbahaya, maka Thomas meminta Stormy untuk berdiam diri di rumah. Tapi Stormy pun bersikeras untuk membantu Thomas. Saat Thomas mengecek komputer milik Bob, Thomas menemukan banyak artikel pengeboman dan satanisme. Sampai akhirnya mendengar ada suara berasal dari dapur. Hingga tiba-tiba Which part? I wish I'd listened to you. Is everything okay? Yeah. Fingers. There, Audie. Someone has been buying it. Hell. I'll leave here first, then I'll call him. A
few moments later. Thomas yakin Bob marah kepadanya karena merasa Thomas lah yang bertanggung jawab atas kematiannya semenjak Thomas menyelidikinya. Akhirnya Thomas pun kembali untuk memeriksa bekas luka tembakan di tubuh Bob, di mana ia menemukan tato yang persis dengan tato di tangan Warner. Dan Thomas pun baru ingat jika kepanjangan dari Pot adalah Prince of Darkness, yang artinya pangeran kegelapan, di mana mereka berdua ini adalah pemuja setan. Thomas pun memiliki firasat bahwa pembunuhan massal akan dilakukan di mall tempat Stormy bekerja, dan ternyata mobil Warner sudah ada di sana. Thomas mendatangi ruangan CCTV dan Warner pun dipukul. Bob didn't just have one. Tapi ternyata itu bukanlah Warner melainkan Eccles. Ternyata teman Bob ada dua, yaitu Warner dan Eccles. Lizard yang menemukan foto-foto mencurigakan di mobil Eccles terpaksa dibunuh dengan seolah-olah membuatnya mati karena kecelakaan. Lalu Warner membunuh Bob karena dianggap sudah ceroboh. Thomas akhirnya tahu bahwa Bodak telah menipunya, di mana ternyata Bodak sudah tahu kemampuan Thomas dan mengalihkan perhatian Thomas ke Bob, bukan Warner ataupun Eccles, agar pembunuhan bisa tetap berjalan. 2 hours later. Lalu Thomas mengambil pistol Eccles yang dipakai untuk membunuh White, dan hanya ada 4 peluru di dalamnya. Lalu We had to pick out a birthday present for Goblok! It's happening right here, right now. a bowling alley. Ladies, I need you to take Viola. ternyata berada di sana. Thomas pun menyuruhnya untuk pergi, dan semua petunjuk di mimpi V ternyata ada di dalam mall tersebut. Supporter bola, pancuran air, lampu berkedip, musik anak-anak yang berasal dari komedi putar, dan tiba-tiba Stormy and I are destined to be single. A few moments later. Thomas pun didatangi oleh mayat Lizard yang mengajak ke suatu tempat. Akhirnya Thomas menyadari bahwa ini belum berakhir, dan ternyata mayat tersebut bukanlah Warner melainkan Kevin, di mana Kevin adalah salah satu rekan mereka yang bertugas membunuh Lizard dan menggunakan anjing-anjing milik mereka. Kemudian Lizard menunjukkan van yang ternyata berisi Tiga kali Thomas terkena tembakan, tapi ia tak menyerah begitu saja. Ia membawa van itu pergi ke tempat yang jauh dan sepi. Tapi Warner mengikutinya, di mana tinggal 16 detik lagi bom meledak yang terjadi. Dan yang terjadi Thomas masih selamat, dan kini ia didampingi oleh Stormy. White juga telah berhasil melewati masa kritisnya. Ternyata Warner dan Eccles telah menjadi pemuja setan sejak masih remaja dan mengajak Bob serta Kevin untuk membunuh hanya karena kesenangan. Menurut FBI, jika Thomas tidak mengeluarkan bom dari tempat itu, maka 1000 orang akan tewas dalam sekejap. Kini Thomas menjadi pahlawan di kota itu. White bersama istrinya mengantarkan Thomas dan Stormy ke rumah barunya agar bisa menikmati apa yang mereka inginkan. Tapi akhirnya And slept too much.
Everything was just as I wished. A few moments later. We have been calling you on. Leave me and Stormy alone. Son, Do you want some? you've been here long enough. Sweetheart? A part of me knew truth. Her death would have been one wound to this life. Stormy ternyata terkena tembakan di toko es krim yang membuatnya tewas. Thomas selama ini belum bisa menerima kematiannya. Lalu Wade meminta agar Thomas merelakan dan bisa hidup tenang di kehidupan berikutnya. Ending yang sangat sedih. It's just time. Film pun diakhiri dengan perginya Thomas dari kota Piku Mundo untuk mendapat lebih banyak mengungkap kebenaran. Pesan-pesan yang dapat diambil dari kisah di atas adalah janganlah kalian dikalahkan oleh hawa nafsu yang membelenggu, karena itu akan menjerumuskanmu dalam kesesatan. Jadilah orang yang bisa mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan menyerah, jangan kalah, tetaplah bahagia. Anjay kelas. But I am a patient of much to do.